mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Oh, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau terus menyertai Tuhan setiap kami. Kau menyertai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kalau ada dalam perjalanan, ada di rumah-rumah, Tuhan memberkati. Yang ada di kantor, Tuhan memberkati. Berkati semua Tuhan, setiap kami yang mengandalkan Engkau, yang mencari wajah-Mu Tuhan.
Kami percaya firman-Mu berkata, Engkau akan adakan perbedaan antara orang yang beribadah kepadamu dan orang yang tidak beribadah kepadamu Tuhan, antara orang fasik dan orang benar. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami merenungkan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Apa kabar saudara? Shalom. Shalom saudara dikasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh bersuka cita. Ya, saya percaya dimanapun saudara saat ini berada, ya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, hari ini topiknya adalah mengandalkan Tuhan. Satu kali saudara, ada cerita di mana cerita ilustrasi, ada seorang wanita di sebuah penjara di Amerika saudara. Lalu wanita ini dipenjara. Lalu di mana di penjara itu ada banyak orang yang khusus penjara wanita, dan wanita ini merasa tidak nyaman dan dia divonis karena kesalahannya seumur hidup. Ya, divonis kesalahan seumur hidup sehingga dia rindu sekali untuk dia keluar dari penjara itu. Satu kali dia sambil dia sarapan bubur gitu saudara di pagi hari, lalu dia merancangkan untuk dia keluar dari penjara itu. Lalu dia melihat bapak sipir dan dia perhatikan semua sekelilingnya, sampai satu kali dia mendengarkan sebuah lonceng yang berbunyi 3 kali, teng teng teng, ya, dimana ada orang meninggal. Jadi kalau ada bunyi lonceng itu tanda ada orang meninggal. Satu kali dia melihat yang orang meninggal dibawa ke sebuah lorong yang gelap. Lalu si bapak sipir ini mulai memaku saudara. Nah, kurang lebih seperti itu, dan dia punya ide saudara. Dia bilang ke bapak sipir, Pak Sipir, boleh gak saya mau keluar dari tempat ini katanya, karena saya divonis seumur hidup di penjara. Lalu Pak Sipir ini bilang begini, kalau kamu keluar dari tempat ini, saya bersama keluarga saya kalau ketahuan akan dihukum katanya. Lalu si ibu ini tidak bosan-bosan bilang seperti itu, sampai bapak sipirnya mulai gerah dan dia bilang gini, jadi gimana ibu? Maksudnya bagaimana caranya? Lalu ibu itu bilang gini, nanti Pak kalau ada lonceng berbunyi 3 kali saya akan masuk ke sebuah peti itu yang ada orang meninggalnya, dan sorenya Bapak menguburkannya, dan di 8:30 malam Bapak buka kuburannya gitu, dan saya bisa bebas. Akhirnya si ibu itu setuju, sipir itu setuju dengan si ibu itu. Ditunggu saudara, ditunggu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, tidak ada orang yang meninggal gitu. Terus 1 tahun, singkat cerita kurang lebih hampir 2 tahun, tiba-tiba bunyilah sebuah lonceng, teng teng teng. Lalu si ibu ini mendengar itu dan dia langsung pergi ke satu lorong yang gelap itu. Lalu dia mulai ada peti di situ, dia mulai masuk di atas mayat itu. Lalu dia masuk, dia tutup, tiba-tiba dia mendengar suara paku tek 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 tek, ya karena gelap. Lalu dia merasakan goncangan. Lalu tidak lama kemudian dia merasakan satu bantingan yang besar, dak, ya. Lalu dia mendengarkan suara serpian, ya, sampai dia tidak mendengarkan sama sekali, dan dia hanya membawa handphone dan senter yang ada di tangannya. Singkat cerita itu sudah kurang lebih sore menjelang malam, kurang lebih sudah 7:30, dan dia sudah merasakan pengap di dalam yang kuburan di peti itu. Lalu dia mulai kehabisan oksigen, dan dia mulai melihat mau lihat handphonenya, tiba-tiba belum ditelepon sama Pak Sipir itu. Lalu dia menunggu sampai akhirnya perempuan ini mulai ambil senter dia, dan dia melihat jam yang ada di handphonenya. Lalu dia melihat masih jam 8, kurang lebih setengah jam lagi dia akan dikeluarkan dari kuburan itu. Lalu singkat cerita dia menunggu sampai akhirnya dia mulai senternya. Waktu dia lihat ke belakang, ternyata yang di dalam kuburan itu, yang di dalam peti itu adalah Bapak Sipir.
Nah, cerita itu ditulis akhirnya meninggallah wanita dan bapak sipir itu. Oke. Di firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau ayat 5-nya mundur, ayat 5 dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan mengajarkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ada satu lagi ayat yang terakhir saya akan sampaikan di dalam Amsal. Amsal yang ke-3 ayat yang ke-5 dikatakan, Amsal 3 ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Saya percaya seperti pujian yang tadi kita naikkan, di mana Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, ya bagaikan emas, ya bagaikan air yang mengalir. Biarlah setiap kita boleh memberikan kasih, karena saya percaya hidup kita anak-anak Tuhan dilihat dari buahnya. Ya, dimanapun saudara berada saat ini, kita tetap semangat, bersuka cita. Dimanapun kita berada tetap bersuka cita. Amin. Tetap andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan. Aku berdoa biar setiap kami yang beraktivitas, Tuhan berikan kekuatan. Setiap kami yang di rumah-rumah, Tuhan berikan kekuatan. Biar jiwa kami kuat dalam Tuhan, roh kami kuat dalam Tuhan, tubuh kami kuat dalam nama Yesus. Biarlah Bapa, kalau ada yang kelemahan tubuh, kalau ada yang Tuhan sakit, saat ini aku berdoa dalam nama Yesus, pulihkan, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau tabib segala tabib, Engkau dokter segala dokter. Tuhan yang menyembuhkan. Apapun juga penyakitmu saat ini, katakan dalam nama Yesus, aku pulih. Katakan aku pulih dalam nama Yesus. Aku kuat, aku sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu dan kami mempraktekkan Tuhan. Kami mau Tuhan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih buat pagi hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. God bless you saudara. Sampai ketemu di channel berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.